dimuliakan Allah. Suatu ketika baginda Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat yang lain. Para sahabat itu bertanya kepada baginda Nabi, wahai Nabi, apa sebetulnya inti, esensi, pokok dari ajaran Islam, pokok dari agama Islam itu apa? Kemudian baginda Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat, padat, dan repetitif. Repetitif itu berulang. Nabi SAW menjawab, agama itu adalah ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Beliau memulai kembali, agama itu adalah ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Ketika baginda Nabi menyampaikan hadis tersebut atau menyampaikan sabdanya tersebut, kemudian para sahabat bertanya, kulna, para sahabat kembali bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasul? Rasul menjawab, Allah wa kitabihi wa rasulihi wa li'aimatil muslimin wa ammatihi. Untuk siapa nasihat itu? Nasihat itu untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk utusan-utusannya atau rasul-rasulnya, untuk pemimpin di antara kaum muslimin dan juga untuk umat muslim itu sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya. Esensi dari agama sesungguhnya adalah untuk meluruskan akidah kita yang mungkin bengkok, yang mungkin sedang tidak lurus, membersihkan iman kita, keyakinan kita yang mungkin pada waktu itu masih kotor. Agama yang sebenarnya hanya sederhana, yaitu berisi nasihat. Belum tentu dari kita menerima apa yang disampaikan oleh Rasulnya atau mungkin yang sudah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Untuk semakin memperjelas, untuk semakin memberitahu bahwa pentingnya nasihat antar sesama umat Islam atau menjelaskan, mensyarah dari hadis Imam Muslim tersebut, pada kesempatan yang sekarang ini izinkan Khatib untuk menyampaikan satu episode, satu kisah dalam lipatan sejarah bagaimana pentingnya saling menasihati, pentingnya memberi nasihat. Tidak memandang apakah Anda orang tua, tidak memandang apakah Anda anak kecil, tidak memandang Anda apakah pejabat ataupun rakyat kecil. Dikisahkan dulu ketika kejayaan umat Islam pada masa Khalifah Umayyah yang kedua, yang berada di wilayah Andalusia atau saat ini termasuk ke dalam wilayah negara Spanyol. Pada masa Umayyah kedua dipimpinlah seorang khalifah yang bernama Abdurrahman An-Nasir. Di istananya, di kota pusat pemerintahan Islam pada waktu itu, di kota Cordoba, An-Nasir ini adalah seorang pemimpin yang memiliki pandangan visioner, pandangan yang futuristik, pandangan yang ke depan. Dia ingin membangun wilayahnya Andalusia menjadi negeri yang gemah limpah, kalau bahasa kita mungkin gemah limpah, Jinali, Toto, dan Kertorajo. Namun sayangnya meninggalkan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Selain pemimpin dunia sebagai presiden, mungkin bahasa saat ini, seharusnya dia juga sebagai pemimpin rohani. Dulu khalifah, pemimpin umat Islam, tidak hanya sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin juga diharuskan pemimpin itu bisa memimpin sholat, khususnya seperti sholat Jumat saat ini. Khalifah An-Nasir pada waktu itu dikisahkan sangat gembar-gembar membangun kota Cordoba menjadi kota yang megah, membangun bangunan bertingkat, membangun istananya yang luasnya 3 kali lapangan sepak bola. Namun sayangnya di tengah kesibukannya dia untuk memajukan kota Cordoba, memajukan negeri Andalusia, dia melewatkan kewajibannya sebagai pemimpin rohani. Sampai 3 kali sang khalifah ini tidak nampak seperti siang hari ini memimpin sholat Jumat. Singkat kisah, di kesempatan yang keempat kemudian An-Nasir ini datang, hadir seperti Jumat siang hari ini, dan kesempatan hadirnya datangnya sang pemimpin, datangnya sang khalifah kemudian tidak disia-siakan oleh seorang ulama Rabbaniyun yang kali itu mungkin saat ini kita bisa sebut sebagai ketua MUI yang bernama Syekh Munzir bin Said. Sang ketua MUI kalau bahasa kita saat ini atau sang ulama Rabbaniyun ini tadi kemudian di tengah khutbahnya dia tahu bahwasanya ada jamaahnya. Di antara jamaah itu ada seorang pemimpin umat Islam yaitu Khalifah An-Nasir. Beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu untuk memberikan nasihat kepada sang khalifah agar kembali meluruskan akidahnya, agar kembali membersihkan keimanannya yang kotor supaya lurus
Karena esensi manusia pada dasarnya manusia itu kepada salah dan khilaf. Sehingga pada kesempatan Jumat kali itu kemudian Syekh Munzir bin Zaid berkhutbah dan menukil 4 ayat di dalam surat Asy-Syu'ara dari surat ayat 128 hingga 131. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atadruna bi kulli ayatin ta'batun. Apakah engkau mendirikan istana di setiap tanah yang tinggi untuk pemegangan tanpa ditempati? Wa tatakhiduna masaliha la'allakum takhludun. Engkau juga membuat benteng-benteng dengan harapan bisa hidup kekal di dalamnya. Wa idza batashtum jabarin. Apabila engkau menyiksa, engkau memimpin, engkau lakukan secara kejam dan bengis. Fattaqullaha wa atiun. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada, maksudnya taat kepada Rasulullah SAW. Di akhir khutbahnya atau kembalinya sang khalifah ke dalam istananya, kemudian Abdurrahman An-Nasir ini sadar bahwasanya khutbah siang hari itu sengaja ditujukan kepada dirinya yang sudah meninggalkan kewajibannya sebagai pemimpin rohani umat Islam, pemimpin yang hanya melulu mungkin hanya berkonsentrasi untuk memajukan rakyat Andalusia secara ekonomi, secara pendidikan, namun secara agama ternyata masih bolong-bolong. Sepulangnya sang An-Nasir ke istananya, kemudian sang ayah bertanya kepada anaknya yang bernama Al-Hakam, wahai putraku, kita paham yang namanya anak muda, yang anak baru gede, yang masih mungkin mau menginjak usia remaja, ketika dia diberitahu, ketika dia dinasihati oleh orang yang lebih tua, biasanya pasang muka tembok, biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sama halnya dengan putranya An-Nasir ini, yaitu Al-Hakam, ketika ditanya oleh bapaknya, wahai putraku Al-Hakam, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda khutbah dari Syekh Munzir bin Zaid siang hari tadi? Jawaban yang natural dari seorang anak muda, Al-Hakam, wahai ayahku, sesungguhnya Syekh Munzir bin Zaid, sang ulama rohani itu tadi adalah ulama yang berbahaya. Kalau bahasa kita saat ini mungkin ulama radikal, ulama yang anti NKRI dan sebagainya. Pokoknya dilabeli dengan stigma-stigma negatif. Namun jawaban dari sang ayah, yaitu Abdurrahman An-Nasir, ternyata berbeda. Wahai putraku Al-Hakam, sesungguhnya Syekh Munzir bin Zaid, sang ulama rohani ini adalah kelak menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi tokoh yang akan menyelamatkan kita kelak. Menyelamatkan dalam hal ini adalah mempertahankan agar kekuasaannya ini tidak kolaps, kekuasaannya tidak tumbang gara-gara hanya mengejar urusan duniawi semata. Singkat kisah, jamaah Allah, selesai Jumat tersebut, Allah ternyata benar-benar memuji rakyat Andalusia dengan ditimpa musibah kekeringan yang berkepanjangan. An-Nasir, sang khalifah, tentu sadar musibah kekeringan yang berkepanjangan ini tentu akibat dampak dari yang ia lakukan sebelum-sebelumnya, yang meninggalkan sholat wajib, meninggalkan kewajiban menjadi imam sholat Jumat. Dan An-Nasir tahu ketika dia yang memimpin sholat memohon hujan agar turunnya kuasa dan keimanan langit meneteskan air ke bumi Andalusia, pasti Allah tidak akan itu, pasti Allah tidak akan suka kalau sang khalifah yang memimpin sholat memohon hujan atau sholat istisqa. Kemudian An-Nasir berpikir bahwasanya hanya Syekh Munzir bin Zaid, hanya ulama rohani inilah yang kelak bisa memberikan pertolongan, yang kelak bisa memberikan wejangan kepada, tentunya kepada An-Nasir dan pada umumnya kepada rakyat Indonesia, agar menjadi manusia yang akidahnya lurus, akidahnya tidak bengkok, imannya kafah. Sehingga kemudian Abdurrahman An-Nasir memerintahkan kepada pasukan ajudan untuk menemui Syekh Munzir bin Zaid di kediamannya, akan memohon sang ulama rohani ini mau untuk atau berkenan untuk memimpin sholat istisqa. Diutuslah sang ajudan, itulah sang ADC ini, untuk menghadap sang ulama rohani. Terjadilah percakapan singkat bahwasanya, wahai ajudan, apa yang engkau lihat setelah Jumat tersebut aku menegakkan khutbah Jumat pada waktu itu? Sang ajudan kemudian menjawab bahwasanya, wahai Syekh, sesungguhnya aku seketika itu tidak pernah melihat sang khalifah An-Nasir tidak pernah melewatkan malam-malamnya dengan
bertakoruh, dengan bertafakur, meratapi masa lalunya yang mungkin kelam, yang bengis, yang kejam, yang hanya mengurusi urusan duniawi, tidak pernah dilewatkan malamnya dengan sholat lain, sholat malam, bertafakur dan berzikir dan sebagainya. Kemudian disampaikanlah amanat sang khalifah kepada Syekh Munsyid bin Said agar kelak berkenan memohon menjadi pemimpin, menjadi imam sholat istisqa. Kemudian sang ulama Rabbani ini mengatakan bahwasanya sampaikanlah oleh-oleh, kalau bahasa kita saat ini, sampaikanlah kalimat bijak ini, syair ini kepada khalifahmu. Oleh-oleh buah tangan yang telah disampaikan, yang dikirimkan oleh Syekh Munsyid bin Said bukan berbentuk buah, bukan berbentuk benda, bukan berbentuk barang. Namun kalau bahasa pesantren mungkin disebut sebagai mahfuzat, kata-kata bijak yang berbunyi ihmilul matarul ma'ak, bawalah air ini, maksudnya adalah hujan ini bersamamu ke hadapan khalifah. Idza wasya'a jabarud dunya, apabila penguasa dunia, ya, mau presiden, mau pejabat, mau kepala desa, Pak RT dan sebagainya, jika penguasa dunia itu taat kepada Allah, faqad raqima jabarus sama, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Jamaah Jumat Allah, kemudian dilaksanakanlah sholat istisqa, sholat memohon hujan, dipimpin oleh Syekh Munsyid bin Said, dan ketika itulah Allah kemudian ridho membuka kuasa keajaiban langit di atas bumi Andalusia kala itu, waktu itu. Kemudian meneteslah air hujan sehingga membasahi bumi Andalusia. Kemudian tanaman kembali menghijau dan ternak-ternak memiliki air untuk dikonsumsi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil Majid, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qurrabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr, sayyidina Umar, sayyidina Utsman wa sayyidina Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi hajat. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashuana wa tadurrana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah.
Istawu waqifu sudur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hal ataka hadithul khashiyah wujuhun yawma'idhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'yiha radiyah في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.